Ini nggak hoak ya, saya dapat undangan. Jadi bukan saya yang bikin undangan. Undangannya menyatakan bahwa menata Jakarta. Oh, judulnya itu. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok. Spot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini. Pak Jokowi tinggal 2 bulan. Kenapa harus diturunkan? Kalau hanya sekedar tidak suka terhadap Pak Jokowi. Tunggu aja 2 bulan Pak Jokowi juga diganti. Loh, yang daftar cagup Cawagup Jakarta kok dari PDIP Pramono Anung sama Rano Karno. Abah Anies kemana? Abah Anies kok nggak ikut daftar? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Oke. Loh. Waduh, ini loh. Bikin ketawa ini. Gimana ya? Yang dicalonkan cagup dan cawagup di DKI Jakarta kok Pramono Anung dan Rano Karno ini. Abah Anies kemana? Waduh, iya loh, itu loh, Abah Anies loh. Gimana ini? Kalau gini kan aku jadi terkejut. Oke, kita lanjutkan. Oh ini. Kedatangan Anies Baswedan ke posko pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan langsung disambut sejumlah pengurus Partai Buruh. Mereka langsung membicarakan sejumlah hal, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Dengan perubahan ini, Partai Buruh menyatakan dukungan terhadap Anies untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Disampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain ke Partai Buruh, Anies juga menyambat. Ini loh, gimana ya? Ini safari politik Abah Anies Baswedan ini gimana? Partai Buruh dan Partai Hanura ini menyatakan siap beri dukungan di Pilkada Jakarta 2024 ini. Ya gimana ya, jelas lah rekam jejaknya Pak Anies itu gimana, bersama Partai Gerindra itu gimana, bersama Partai Nasdem itu gimana ini. Ya orang yang loncat ke sana kemari itu gimana itu. Ya Allah, ini sebutannya apa untuk orang yang loncat ke sana kemari gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ini nggak hoak ya, saya dapat undangan. Jadi bukan saya yang bikin undangan. Undangannya menyatakan bahwa menata Jakarta. Oh, judulnya itu. Yang dukungnya adalah PKB, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Hanura. Mendukung Anies Baswedan tuh. Jelas ya? Undangannya berupa besok jam 10. Datang ke KPUD di Salemba Raya itu loh, ya dekat Paseban itu, jam 10. Bahkan pasangannya di sini Anies dengan Susi Pujiastuti
bekas Menteri Kelautan. Nah, for DKI. Ini gambarnya Caimin sama Kamil dan Rano Karno digusung. Bentar, waduh. Ini jadi kabar gembira untuk anak abah semua ini. Waduh. Aduh, ini bukan hoak ini. Ini kabar ini disampaikan oleh Pak Egy Sujana. Ini tahu kan Pak Egy Sujana itu siapa ini? Yang mendapatkan undangan untuk hadir ke acara tersebut ini. WK guyu. Ini ada partai PKB, partai umat, partai buruh dan partai Hanura. Ini yang siap mendukung Pak Anies di DKI Jakarta sebagai cagup ini. Ya gimana lah, bersukarialah ini para anak abah ini. Yuk kita lanjutkan saja ini. Persiapan untuk disebarin ke tingkat kelurahan, kecamatan. Ini mantap ini. Banner yang akan disebarin. Ini mantap ini. Persiapan disebar ke setiap kecamatan dan kelurahan di Jakarta. Ini poster program dari Gubernur Anies ini. Waduh. Kita lanjutkan saja tonton ini. Ke pelosok-pelosok desa yang ada di Jakarta agar program-program yang dulu hilang, insya Allah Anies kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Abah Anies akan dilanjutkan kembali dan dihidupkan kembali. Bagi yang KJP-nya belum turun atau dihapus, akan dihidupkan kembali. Sama KJMU untuk mahasiswa itu akan dihidupkan kembali. Nah, ini persiapannya sudah banyak banget. Mantap. Widih, banyak sekali ini. Persiapan dari anak-anak abah ini untuk abahnya di DKI Jakarta. Yuk dukung Abah Anies jadi gubernur kembali DKI Jakarta agar DKI Jakarta bahagia warganya. Waduh. Sedang persiapan. Bentar, coba kita tonton. Lihat komentar dari video ini. Ya, ini dari Imam Mahdi ini. Saya boleh minta Pak bannernya buat kandang ayam. Waduh, jangan dong. Itu kan masih baru Mas saya buat kandang ayam ini. Gimana coba ini? Ini lagi ada Mas B25 ini. Minta dong buat tutup kandang kambing juga. Waduh, ampun dah kelakuan anak abah ini. Ada Miris One. Ini ada dari Coca-Cola ini. Akun ini. Malunya sampai ke ubun-ubun ini. Ini malu gimana ini maksudnya Bang ini? Waduh, lucu ini. Kita lanjutkan videonya saja. Waduh. Plang Sekretariat Kelurahan Pancoran dan atribut posko pendaftar pemenangan program Gubernur Anies untuk warga Jakarta dan formulir RW buat Kelurahan Pancoran beserta topi. Ya, makasih Bu ya. Menyerahkan plang pemenang warga kota buat Kelurahan Duren 3, PIC Duren 3, Bang Sarip, beserta plang program posko daftar ulang program Gubernur Anies untuk warga Jakarta, beserta topi dan kaos buat PIC Kelurahan Duren 3.
Terima kasih, saya terima Plang Sekretariat Duren 3 dan posko daftar ulang. Ya. daftar ulang Duren 3. Ya. Waduh. Ini loh. Agak lain anak apa, agak lain apanya. Waduh, ini gimana ini? Gak bisa nyanyi deh jadinya ini. Inilah benar-benar ini perjuangan belusukan untuk memenangkan cagup idamannya ya, yakni Abah Anies ini. Anak Abah ini bela-bela ini sampai malam ini puter ganggang untuk membagikan poster. Waduh ini semangat ya anak-anak Abah ini. Ini ya wajib dikasih jempol untuk mereka ini. Gimana menurut kalian ini? Kita lanjutkan ya. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, pilkada tetap itu silahkan. Ya, Pak. Direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia. Bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kalau katanya beragama, ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Gimana? Pak Luhut, saya mau... Waduh. Ini mantap banget nih jawaban dari Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Gimana ya ini? Saat kondisi yang terjadi saat ini adalah introspeksi lah. Introspeksi diri dan apa ya? Lakukanlah apa yang bisa dilakukan untuk lingkungan terdekat sih kalau menurutku. Ini Mbak Nana ini jelas ini cuma berpikiran mikro, dan ini jelas Pak Luhut ini berpikiran makro, ini besar nih. Untuk apa ya? Demi kepentingan bersama, demi kepentingan bangsa Indonesia ini. Jelas-jelas ya Mbak, ini taruhannya nyawa. Janganlah seperti itu lagi. Mantap untuk Pak Luhut ini. Saya salut, bangga ini. Jawaban yang mantap pokoknya. Kita lanjutkan. Jadi akhirnya ini loh, ketemu juga pawang yang bisa pegang ekor. Ekornya Bung Rocky ini. Waduh, ini Bung Kodari ini berbicara dengan realita politik ini, sedangkan Bung Rocky Gerung ini berbicara dengan filosofi politik ini. Dan kelihatan banget kan, ini Bung Rocky ini nggak terima kalau ada lawan yang lebih pintar darinya ini. Waduh ini. WK. Lanjutkan Bung Kodari ini. Sang dukun politik ini. Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Waduh, ini loh baru mulai saja pidatonya ini udah ketahuan tujuannya apa ini. Jelas ini sudah template Mbah ini. Pidatonya sudah template gitu-gitu aja, kenapa sih? Waduh, ini gimana toh? Dia melakukan
abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, Ya dan kan? dia melakukan Sudah bisa penyalahgunaan ditebak, kan? kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah Jokowi seolah mengatakan yang penting adalah aku dan keluargaku, peduli amat bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik dalam pandangan si Jokowi itu, ya. Dan ini tidak boleh kita biarkan, ya. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu, ya, itu sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, ya. Kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperkuda rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat, ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot, ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini, ya. Waduh, bener kan omongan saya tadi? Ya gimana ya ini, Mbah Amin ini semakin tua ini memang semakin lucu-lucunya ini. Untuk Mbah Amin satu ini, perkataannya ini sudah bergadul gitu apa ya katanya? Sudah karu-karuan lah. Seenaknya mulutnya berbicara menghina seorang Pak Jokowi ini. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu membuktikan watak aslinya, watak asli dari Mbah Amin ini. Gimana ini? Padahal Mbah Amin ini pakai peci loh, dan belakang kayak gitu. Waduh, ini gimana toh Mbah? Nggak usah lah, nggak berkata kotor, berkata seperti itu. Gimana ini? Dan ini benar-benar nggak pantas diucapkan lah. Gimana menurut kalian dengan perkataan yang keluar dari mulut Mbah satu ini? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ya. Waduh, kita lanjutkan ya. Yang saya kritisi bukan haknya, tapi yang saya kritisi adalah perilaku demo itu sendiri. Alasannya tidak jelas. Demo tentang undang-undang pilkada, tapi disuruh turun presiden yang sah dipilih oleh rakyat. Pak Jokowi tinggal 2 bulan. Kenapa harus diturunkan? Kalau hanya sekedar tidak suka terhadap Pak Jokowi, tunggu aja 2 bulan, Pak Jokowi juga diganti. Ya, bener ini. Ini demo soal UU pilkada. Kenapa yang suruh turun itu Pak Jokowi nih? Ya kalau Pak Jokowi pengen turun, ini 2 bulan lagi loh Pak Jokowi bakal turun. Nggak usah diturunkan lah. Gimana ini? Ya tujuannya jelas itu. Demo masalah apa, tapi ujung-ujungnya Pak Jokowi yang diturunkan. Gimana ini? Sesuai dengan undang-undang kita, kenapa harus diturunkan di tengah jalan? Karena ada pihak-pihak yang menginginkan Pak Jokowi lengser sebelum masa jabatan habis. Gitu. Dan supaya apa? Produk-produk dari presiden, entah itu PP, entah Perpres, entah kebijakan tentang saham Freeport yang 51% dan kemudian mau sampai 60%, kemudian gagal, ya. Kemudian ada penandatanganan dengan pihak-pihak investor, ya. Ada pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia, ada smelter, gagal semua. Kemudian terjadi pemiskinan negara. Kemudian yang kedua agar supaya sama anak bangsa saling berhadapan. Dan ujung-ujungnya menghambat pelantikan Pak Prabowo kalau bisa tidak dilantik. Kemudian siapa yang rugi? Bangsa dan negara. Kita semua. Rugi bangsa dan negara. Dan siapa yang diuntungkan? Kita semua. Satu barisan sakit hati karena dia tidak bisa memenangkan kontestasi Pilpres. Yang kedua, pihak asing, agen rahasia asing. Ada Uni Eropa, ada Amerika yang mereka menggugat di WTO
Indonesia. Jangan buta mata kalian, telinga kalian curahkan. Kalian hanya sekedar hura-hura demo, teriak-teriak, turunkan Jokowi, turunkan Gibran. Kalian itu adalah bagian dari sampah demokrasi. Karena kalian mengatasnamakan demokrasi, tapi tidak cinta tanah air, tidak menghargai hak orang lain untuk tentram. Catat itu. Begitu, saudaraku. Saya mengajak kalian yang menjadi korban pembodohan, kalian segera bangkit. Saya kritisi bukan. Mantap ini. Bang Kumis ini mantap banget ini. Gimana ya? Ini betul ini yang dikatakan Bang Kumis ini. Inilah orang yang berpikiran apa ya? Berpikiran melek lah. Yang ingin Indonesia jaya, bukan yang ingin Indonesia miskin ini. Ya, untuk para kalian semua yang tidak suka Pak Jokowi ini ya, pengennya seperti apa? Pengen punya presiden seperti apa lagi? Coba kalian apa ya? Renungkan lagi lah. Sudah bener apa belum tindakan kalian tersebut ini yang mau melengsarkan Pak Jokowi ini? Ya, gimana ini? Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan ini. Dan jangan lupa ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tulis pendapat kalian tentang video yang saya bagikan tadi. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.